Oke, bertemu lagi dengan saya Ridwan di acara Narasi Smart People. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita fantasi yang amazing. Cerita fantasi ini menggunakan salah satu skill dewa hingga membuat gua gila dan Om Ded pun marah-marah. Jadi tolong. Saya akan membacakan salah satu dari siswi yang bernama Siti. Siti itu biasanya memiliki tubuh yang kecil dan tinggi dan berdiri di halaman rumah. Siti apa coba? Siti tiang listrik. Betul, Siti tiang listrik itu Siti. Tapi yang ini bukan Siti tiang listrik ya. Yang pastinya dia adalah seorang gadis yang cantik. Sabar. Om, mau marah Om? Marahin Om Ded. Sampah. Thank you. Saya akan bacakan cerita fantasi yang berjudul Bidara. Tapi saya aneh ya sama Siti. Pak, jangan dibaca. Siti, kamu maksudnya apa? Kok jangan dibaca? Terus kalau dibaca gimana? Emangnya saya tunanetra? Ini. Pada suatu hari ada seekor monyet. Monyetnya sedang liatin saya. Enggak lah ya. Mungkin maksud Siti itu jangan dibaca di depan kelas. Alkisah pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seorang gadis perempuan yang sangat cantik. Di mana-mana gadis itu perempuan. Siti marahin Om Ded. Jadi tolong. Thank you. Selanjutnya, sebelum ku cerita, marilah kita flashback ke 45 tahun yang lalu. Diceritakan waktu itu ada sepasang raja yang sudah menikah. Siti, mana ada sepasang raja yang sudah menikah? I'm gay. Yang ada juga sepasang suami istri, antara raja dan istrinya. Kalau sepasang raja berarti laki sama laki. Ah, kau kacau. Marahin Om Ded. Thank you Om Ded. Lanjut ya. Dan mempunyai anak perempuan. Karena istri raja waktu itu banyak, dalam kurung Selir Siti. Selir. Kok Leslir? Sekalian aja Leslar, Lesti Bilar. Ah, kau Siti, kamu ya. Lanjut. Karena istri raja waktu itu banyak Leslir, baca aja Leslir. Dan akhirnya anak itu diculik. Siti, bukan diculik, diculik lalu dibuang ke hutan. Dan ayah tirinya kita ulang. Dan ayah tirinya pun menyetujuinya karena anak perempuan di kerajaan akan jadi petaka. Ini maksudnya apa Siti? Di sini dikatakan karena istri raja itu banyak, si Leslir yang kata kamu tadi, selir ya. Lalu anak si raja teh kan perempuan lalu dibuang. Terus yang jadi pertanyaan di sini, kenapa ayah tirinya pun menyetujuinya? Terus ini Bidara itu anak siapa Siti? Anak tetangga kamu apa anak selingkuhan kamu? Marahin Om. Jadi tolong. Thank you Om Ded. Lanjut. Singkat cerita, gadis itu sudah besar dan selama ini dia diasuh oleh oleh dua serigala. Mungkin ini kali ya yang dimaksud Siti. Itu dia, dua serigala. Aduh Siti,
pada duo serigala Siti. Diasuh oleh duo serigala yang sangat ganas karena dibesarkan oleh dua serigala. Oh, dua serigala. Nah di sini tulisannya duo. Nanti di screenshot ya. Maaf Siti. Oke lanjut ya Siti ya. Siti pemirsa kita lanjut. Karena dibesarkan oleh dua serigala, maklum saja jika watak sikapnya seperti binatang. Mantap. Benar. Hewan. Singkat cerita, dari sebuah kerajaan ada seorang pangeran yang gagah perkosa. Kok perkosa? Emang pangerannya tukang apa? Kok diperkosa? Yang sangat tampan. Oh, maksudnya itu gagah perkasa. Aduh, marahin Om Den. Tolong. Jancok. Udah cukup Om, cukup. Yang gagah perkasa dan sangat tampan. Dia berniat berburu ke hewan ke hutan. Lanjut. Ketika di perjalanan, pangeran melihat serigala yang besar dan berniat memanahnya. Panah ya. Cah. Pakai busur panah. Ingat, bukan pakai jarum pentul. Namun tanpa disadari malah dipanah duluan oleh anaknya buahnya. Ini anak buah kualat kali ya. Dan Siti juga kualat. Anaknya buahnya, anak buahnya. Camkan itu Siti. Marahin Om Den. Cukup Om. Lanjut. Namun hal itu diketahui oleh Bidara, seorang gadis perempuan yang diasuh dua serigala. Dengan cepat Bidara menangkis panahnya. Itu kali ya. Dan mengenai ping-pingnya. Ping-ping itu yang suka dimakan Upin dan Ipin Siti. Di bahasa Indonesia itu bukan ping-ping tapi paha atau chicken boleh. Ayam chicken mah. Oh bener paha ya, bukan ping-ping ya. Jangan malu-maluin bapak ya. Mana lagi? Lanjut. Dan akhirnya dua serigala itu mengaum dan menyerang pangeran dan tentaranya. Perasaan serigala gak mengaum deh. Serigala itu menggonggong atau berciak Siti. Yang mengaum itu harimau. Gimana serigala? Nah itu serigala. Oke lanjut ya. Dan akhirnya pangeran berlari terbirit-birit Hani. Tapi bohong. Saking takutnya sampai sang pangeran terperosok ke dalam lumpur. Terperosok. Catat. Terperosok bukan terpusruk. Lanjut. Dan akhirnya ketinggalan dari tentaranya. Buset dah, ini punya bala tentara, pangeran malah ditinggal. Saking kotornya pangeran sampai tentaranya bilang, "Ih, bau," sambil menutup hidung. Hari Siti eling, katanya tadi udah tertinggal dari tentaranya. Kok ini masih ada tentaranya bilang ih bau. Balik lagi gitu. Iseng amat ini tentara, udah kabur duluan, udah ketinggalan, pangerannya balik lagi nyari pangeran untuk bilang bau doang. Aduh, sabar. Om, mau marah Om? Marahin Om. What the? Hai. Oke, cukup. Lanjut cerita. Hingga akhirnya pangeran kapok, tidak akan berburu lagi. Kasihan pangeran sampai trauma dan memutuskan untuk petetarian. Macam tak betul je budak ni. Petetarian, PT Alim rugi sekalian. Hanya makan buah dan sayur.
vegetarian Siti. Astagfirullah, sabar. Vegetarian itu salah satu orang yang memang tidak makan daging, tapi bukan vegetarian. Kalau PT mah sebuah perusahaan. Dan hidup bahagia selamanya. Bahagia dari mana, Ri, kamu? Udah gak makan daging, emang kamu pikir enak gak makan daging? Terus ini kok bahagia lagi? Bahagianya di mana? Saya aja yang bacanya pusing. Tamat. Thank you. Jadi gimana ya? Dalam menulis sebuah cerita fantasi itu memang ceritanya dimulai dari khayalan dan ada strukturnya juga. Tapi ini adalah salah satu cerita fantasi yang terpilih dari sekian banyak cerita fantasi yang memiliki penulisan skill tingkat dewa. Mantap. Jangan ditiru. Oke, lanjut next time di acara yang berikutnya. Sampai jumpa di Narasi Semangat People.